Bab 2. Kolam energi spiritual. Setelah Wu Cheng beristirahat sejenak di mulut goa batu, dia melihat sekeliling. Ternyata ini sebuah goa batin Wu Cheng. Berjalan masuk menyusuri lorong goa yang ternyata cukup dalam itu. Wah, goa ini ternyata sangat luas. Setelah berjalan sekitar 200 meter ke dalam, Wu Cheng mendapati ruangan yang sangat luas di dalam goa yang dapat menampung ratusan orang. Di langit-langit goa bertebaran kristal batu yang memancarkan cahaya sehingga goa itu cukup terang. Wu Cheng melihat sekeliling dan mendapati beberapa rumput spiritual yang cukup berharga di kotanya. Namun ada juga beberapa rumput yang tidak dikenalnya, namun memiliki bentuk yang unik seperti jamur, ada yang bentuknya seperti kelopak bunga. Wah, panen yang sangat bagus, namun ini rumput spiritual apa? Kenapa bentuknya agak aneh? Ucap Wu Cheng dengan mata berbinar melihat banyak rumput spiritual. Wu Cheng tidak terburu-buru memanen hasil temuannya. Bagaimanapun hanya dia yang ada di dalam goa itu dan otomatis semua yang ada di dalamnya menjadi miliknya. Wu Cheng terus berkeliling di dalam goa untuk melihat-lihat rumput spiritual yang tidak dikenalnya itu, namun bagaimanapun dia menggali ingatannya tentang rumput spiritual, namun tidak pernah mendengar atau melihatnya. Wu Heng berjalan ke sisi goa yang agak menonjol ke dalam, ia melihat sebuah tanaman dengan daun yang agak berwarna keemasan. Wah, tanaman yang sangat indah. Kalau aku membawanya pulang ibu pasti senang dapat menambah koleksi bunga peliharaannya. Tapi kenapa? Tanamannya hanya ada satu, sementara rumput spiritual yang lain setidaknya terdapat 5 tangkai hingga 10. Ucap Wu Cheng kebingungan. Sudahlah, kenapa harus dipikirkan? Yang penting sekarang semuanya menjadi milikku, hahaha. Wu Cheng tertawa terbahak-bahak kemudian karena telah menemukan barang berharga. Ketika sedang fokus dengan tanaman spiritual, Wu Cheng tanpa sengaja mendengar rintik air di salah satu sisi gua. Wu Cheng menghampiri sisi gua tersebut, kemudian menempelkan telinga pada dinding batu gua. Sepertinya ada ruangan lain di sebelah sini, ucap Wu Cheng. Kemudian mengamati semua dinding untuk menemukan jalan ke ruangan sebelah. Setelah mengamati selama beberapa saat, Wu Cheng belum juga menemukan jalan. Namun pada sisi sebelah kiri Wu Cheng menemukan cekungan pada permukaan dinding namun tertutup rumput liar, sehingga tidak menemukan jika tidak diamati dengan teliti. Wu Cheng kemudian menarik pedangnya dari dalam kantong penyimpanan dan mencoba menghancurkan dinding goa yang cekung tersebut. Bam! 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 Setelah mencoba berulang kali namun hanya mampu menghancurkan sedikit dinding batu tersebut. Wu Cheng duduk di lantai gua beristirahat dan mengamati bekas tebasannya. Sepertinya dinding batu ini dilindungi oleh formasi, kalau tidak kenapa dinding ini begitu keras? Ya sepertinya begitu. Ucap Wu Cheng. Kalau begitu pasti ada barang bagus di sebelah. Lanjutnya, dengan mata serakah Wu Cheng kembali berdiri dan mencoba kembali menghancurkan dinding gua. Bam! Nam! Bam! 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 Setelah mencoba berkali-kali, hingga tak terasa 2 batang dupa berlalu, akhirnya Wu Cheng dapat membuat lubang kecil di dinding gua. Namun begitu lubang kecil terbuka, energi spiritual langsung menyeruak keluar dari lubang menerpa wajah Wu Cheng. Was! Wu Cheng memejamkan mata menikmati udara yang begitu menyegarkan. Bahkan rasa lelahnya seketika menghilang hanya karena menghirup udara segar tersebut. Setelah beberapa saat menikmati aura spiritual yang begitu menyegarkan, Wu Cheng perlahan membuka mata sambil tersenyum. Sepertinya saya menemukan harta yang sangat bagus kali ini. Tanpa menunda lagi, Wu Cheng mencoba menghancurkan lagi dinding goa supaya dapat dilewati. Bam! Bam! Setelah beberapa saat, akhirnya Wu Cheng membuat lubang yang dapat dilewati oleh dirinya, lalu dia mencoba merangkak untuk masuk melewati lubang batu yang dibuatnya. Setelah tiba di ruang sebelah, aura spiritual yang sangat pekat menerpa tubuh Wu Cheng. Namun ketika melihat sekeliling, Wu Cheng hanya menemukan sebuah batu datar di dalam goa dan sebuah kolam yang mengeluarkan aura spiritual yang sangat pekat berukuran 3 x 3 meter. Setelah mengamati sekeliling beberapa saat, Wu Cheng tidak menemukan apa-apa. Namun Wu Cheng menemukan sebuah kristal bening di langit-langit goa tepat di atas kolam di dalam ruangan dan menitikan air setiap saat dan langsung jatuh ke kolam. Setelah tidak menemukan hal menarik lainnya, Wu Cheng membuka pakaiannya dan masuk ke dalam kolam. Setelah seharian melewati krisis yang hampir merenggut nyawanya, Wu Cheng ingin mandi di kolam untuk melepas penat di tubuh. Tanpa pikir panjang Wu Cheng perlahan masuk ke kolam yang berwarna agak bening namun terlihat keruh sehingga tidak dapat melihat ke dasar kolam. Setelah menceburkan diri hingga menyisakan kepalanya saja, aliran hangat memasuki tubuh Wu Cheng hingga merilekskan seluruh tulang dan menghangatkan organ dalamnya. Perlahan, Wu Cheng dapat merasakan aliran energi spiritual yang memasuki tubuhnya dan membanjiri organ dalamnya. Wu Cheng menutup mata dan mencoba bermeditasi menikmati aliran energi spiritual yang masuk ke dalam tubuhnya. Tak terasa hingga 1 batang dupa berlalu tanpa Wu Cheng sadari, secara perlahan pusat energi Wu Cheng yang rusak perlahan menghangat dan terbentuk kembali. Namun karena banyaknya akumulatif energi spiritual yang masuk ke dalam tubuhnya,
secara perlahan terbentuklah sebuah pusat energi baru di dalam tubuhnya yang terletak di bawah jantung sebelah kanannya. Pusat energi ini malah lebih besar dan lebih luas daripada pusat energi yang terletak di bawah pusarnya. Pusat energi seorang kultivator biasanya terletak di bawah pusar. Namun entah karena alasan apa pusat energi baru terbentuk dalam tubuhnya Wu Cheng, dan itu masih menjadi misteri. Setelah hampir semalaman Wu Cheng berendam di dalam kolam, beberapa ledakan-ledakan kecil terjadi di alam tubuh Wu Cheng hingga tak terasa, secara perlahan kultivasi Wu Cheng naik beberapa tingkatan. Bom, 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 bom. Dari alam fana tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, tingkat 8, tingkat 9, dan berhenti pada alam pembentukan tubuh tingkat 1. Kultivasi yang diketahui pada alam bawah. Alam fana tingkat 1 sampai 9. Alam pembentukan tubuh tingkat 1 sampai 9. Alam pembentukan tulang tingkat 1 sampai 9. Alam pembentukan energi tingkat 1 sampai 9. Alam prajurit tingkat 1 sampai 9. Alam jenderal tingkat 1 sampai 9. Alam raja tingkat 1 sampai 9. Alam kaisar tingkat 1 sampai 9. Kaisar surgawi tahap awal, menengah, akhir, dan sempurna. Level senjata atau artefak. Level perunggu. Level perak. Level emas. Level berlian. Level bumi. Level langit. Setiap tingkatan senjata terdiri dari level awal, menengah, dan unggul. Untuk level pil terdiri dari pil fana, pil bumi, pil langit, pil surga, pil suci. Kualitas pil ditentukan oleh kemurnian dalam pembuatan pil. Di atas kemurnian pil 100%, masih ada kualitas sempurna.